Kekuatan doa dapat dilihat di sepanjang sejarah dalam Alkitab. Melalui doa, Ribka yang mandul dapat mengandung 2 anak kembar. Hizkia yang sekarat diberi tambahan 15 tahun lagi untuk hidup. Lazarus yang telah mati dibangkitkan. Oleh doa Elia, hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Sampai ketika ia berdoa kembali, barulah hujan mulai turun. Yosua berdoa, dan matahari dan bulan diam di tempat. Ada banyak sekali alasan untuk berdoa.
Kita dapat memohon kepada Allah untuk menyediakan kebutuhan dasar kita dan menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun ketika kita menghadapi masalah atau bahaya dalam bentuk apapun, kita juga dapat berdoa agar Allah menyelamatkan kita. Dan apabila kita jatuh sakit, masalah psikologis atau patah hati, kita dapat memohon agar Allah menyembuhkan kita. Allah mendengarkan doa karena Ia peduli. Tidak ada doa yang terlalu kecil baginya. Kita dapat mencurahkan seluruh isi hati kita kepadanya karena Ia memahami kita dan Ia senantiasa ada di sana. Di dalam Alkitab banyak sekali orang yang berdoa kepada Allah memohon pertolongan dan kemudian diselamatkan bahkan dari keadaan paling mengerikan sekalipun. Begitu juga Ia akan menolong kita apabila kita memanggil namanya. Alkitab memuat janji Allah bahwa apabila kita menyatakan keinginan kita kepada Allah melalui doa dan permohonan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Doa penuh kuasa karena Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya, karena Allah sendiri berfirman, "Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku?" Jadi ketika Allah menjawab doa-doa kita tidak hanya menerima apa yang kita mohonkan, tetapi juga menerima kesempatan untuk mengalami kuasa-Nya dan bersandar kepadanya. Tetapi kuasa doa bukan hanya dalam hal menerima apa yang kita mohonkan. Tujuan doa yang jauh lebih besar dan lebih penting adalah agar kita diubah secara rohani. Kita dapat berdoa memohon pembaharuan rohani dengan pertama-tama memulihkan hubungan kita dengan Allah. Apabila hati kita dibebani dengan dosa dan rasa bersalah, kita harus bertobat dan memohon agar Allah mengampuni kita. Bahkan kalaupun kita tidak menyadari dosa-dosa kita dapat memohon kepada Allah untuk menyelidiki hati kita. Apabila ada dosa-dosa yang tersembunyi ketika kita berdoa, dan doa penuh kuasa karena Allah yang kudus dan penuh kasih dengan murah hati merangkul kita ketika kita mendekatinya dalam doa, seperti dinyatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pembaruan rohani dimulai dengan mengubah fokus doa kita dari diri sendiri kepada Allah. Sebuah cara yang efektif untuk melakukan hal ini adalah dengan mengucap syukur kepada Allah. Kapanpun kita berdoa, bukan hanya ketika doa kita telah dijawab. Lebih lanjut, kita dapat berdoa agar kehendak Allah digenapi dalam hidup kita dan juga di dalam gereja dan keluarga kita. Jadi, marilah kita berdoa agar kita semua menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Doa penuh kuasa karena Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Doa adalah sebuah cara agar kita membuka diri kepada kuasa Allah yang memperbarui. Dengan memohon pertolongan-Nya melalui doa, kita mengundang Allah untuk menjadi Tuhan atas hidup kita. Melalui doa, Allah memenuhi diri kita dengan kekayaan rohani, dan kita bertumbuh dalam keserupaan dengan diri-Nya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur malam hari ini oleh anugerah Tuhan. Kita boleh berkumpul, kita boleh disatukan dalam kasih Kristus untuk berdoa, memuji Dia, mendengarkan firman. Mari kita bersaat teduh, menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memohon Tuhan yang kudus itu menyucikan kita, mentahirkan kita, agar kita boleh layak menyembah Dia, kita boleh layak berdoa di hadapannya. Mari kita berteduh di hadapannya.
Ya Tuhan, suci dan kuduskan kami. Kami bernoda dan tak berlayak. Tapi kami percaya satu jamahan-Mu yang kami perlu. Cukup satu jamahan-Mu Tuhan. Maka kami akan tahir. Maka dosa kami yang merah akan menjadi putih. Oleh karena jamahan anugerah-Mu yang kekal. Pulihkan kami. Tinggallah bersama dengan kami di tengah segala keadaan hidup kami saat ini. Tinggallah serta kami, kuatkan kami, teguhkan kami yang gentar ini Tuhan. Pimpinlah doa ini, setiap detiknya Engkau hadir dan kami memuliakan Engkau. Amin. Tinggal sertaku, hari telah senja, kelak makin turun, Tuhan tinggallah yang mau tolongku, tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Demi kami Tuhan, tinggal serta kami. Hidupku surut aja mendekat, nikmat duniawi hanyut melenyap. Oh, tiada yang tahan, tiada yang teguh. Kau yang abadi tinggal serta kami. Memerlukan Kau Tuhan, setiap waktu Engkau yang ku pegang. Aku perlukan di Kau tiap jam. Dalam cobaan, hanya Kau yang kami pegang. Ku pegang. Siapa penuntun yang setara siang dan malam, siang dan malam tinggal sertaku. Siang dan malam, siang dan malam tinggal sertaku. Allah yang menciptakan kita dan membentuk setiap kita adalah Allah yang juga memahami isi hati, keresahan, kekhawatiran, kegentaran hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan kita, membawa setiap pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Dengan kesadaran bahwa kita membutuhkan Dia, pengharapan kita yang sejati. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan kita. Tuhan, kasih Tuhan.
Aku tak takut jika kau dekat. Susah tak pahit, duka tak berat, kubur dan maut mana cayamu. Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. Kita percaya Tuhan juga hadir dan beserta dengan bangsa Indonesia. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Mari berdoa agar Tuhan beranugerah memulihkan bangsa ini, memulihkan perekonomian dan juga keadaan bangsa sosial ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau mengasihani kami, bangsa Indonesia, yang saat ini sedang menjalani ya Tuhan proses demi proses pemulihan untuk virus pandemik. Tuhan, kami mau tetap bersyukur selama beberapa bulan ini Engkau sudah menolong kami. Dan kami juga percaya bahwa Engkau yang akan memulihkan Tuhan sesuai dengan waktu-Mu. Tuhan, pemulihan untuk perekonomian bangsa kami. Kami sungguh rindukan ya Tuhan, perekonomian boleh baik kembali. Keluarga-keluarga Kristen ya Tuhan, khususnya jemaat-jemaat Gloria, juga semua Tuhan pulihkan perekonomian mereka. Sehingga mereka Tuhan bisa membiayai segala kebutuhan hidup mereka. Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu, biarlah semuanya ya Tuhan, boleh Tuhan pulihkan sehingga kami semua boleh merasakan sungguh semua yang Tuhan lakukan untuk kami adalah anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus memimpin pemerintah kami Tuhan. Tuhan menolong, memberikan hikmat sehingga boleh mengatur perekonomian untuk kembali menjadi baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ayub di tengah segala kesengsaraan yang Tuhan izinkan. Di dalam pasal yang kelima ayat 8-9 ia berkata, tetapi aku, tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga. Serta keajaiban-ajaiban yang tak terbilang banyaknya. Mari kita datang menyembah Tuhan kita. Dengan segenap hati kita percaya bahwa perbuatannya besar. Yang melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi manusia. Mari puji Dia, Bapa kita yang baik. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kita puji Dia, kita datang menyembah Bapa kita. Kita percaya Ia ada bagi kita. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Ia ada bagi setiap kita. Ada bagiku. Karena itu kami tidak takut, kami tidak gentar. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak
usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib dan perkasa, ajaib dan perkasa perbuatanmu di hidupku. Lagi dengan segenap hati, segenap kekuatan, kita memuji Dia di tempat ini. Bapa, ku datang, Bapa-Ku datang, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Amin. Oleh kami tidak takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kau mau nyanyi hanya bagi-Mu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami Tuhan di hidupku. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau ambil waktu untuk kita berdoa untuk gereja kita, untuk sekolah di mana Tuhan mengizinkan sekolah ini berdiri, sekolah Gloria. Dan kita berdoa untuk para pemimpin, baik itu pemimpin gereja, hamba Tuhan, berikan mereka satu kesatuan hati untuk mereka dapat memimpin gereja ini, untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau ambil waktu untuk berdoa untuk gereja kita, untuk sekolah, untuk pemimpin gereja kita. Mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada setiap kami bisa melayani Engkau, memberikan yang terbaik. Kami mau menyerahkan untuk pemimpin gereja kami ini ya Tuhan, dengan segala keterbatasannya kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya anak-anak-Mu ini dapat memimpin gereja ini, mempunyai satu kesatuan hati, baik itu majelis, baik itu pengurus, siapapun yang terlibat dalam melayani, baik itu dalam pembinaan, dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, kami mau menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Pimpin mereka ya Bapa, berikan kekuatan, berikan kesatuan hati, supaya kami dapat melakukan yang terbaik semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu juga dapat mempunyai satu kerinduan untuk terus datang kepada Tuhan, untuk terus mengikuti setiap pembinaan yang dilakukan, sehingga mereka lebih mengerti dan lebih tahu apa yang harus mereka lakukan dalam setiap kehidupan mereka, terutama di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk sekolah. Kami bersyukur Tuhan sudah mengizinkan sekolah Gloria dapat berdiri. Tuhan, kami mau menyerahkan sekolah ini ke dalam tangan Tuhan.
terutama di masa-masa awal masuk tahun ajaran baru. Iya. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan, tapi kami hanya menyerahkan semua itu ke dalam tangan-Mu yang kudus ya Bapa. Iya. Tuhan yang memimpin setiap orang-orang yang ada di dalamnya, baik itu ketua yayasan, koordinator, kepala sekolah, dan setiap guru Tuhan. Setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya, Tuhan, kami mau menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin mereka satu persatu. Biarlah mereka mempunyai satu kerinduan untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap siswa yang Tuhan izinkan untuk berada di sekolah Gloria. Tuhan, kami juga mau menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin mereka, memberikan satu kesatuan hati supaya kami dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Kami tahu Tuhan ini tidak gampang untuk kami lakukan. Tapi kami percaya ketika kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan menolong. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk sekolah kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mau menyerahkan untuk pemimpin gereja dan sekolah ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kami mau puji-Mu Tuhan, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, karena Kau Allah yang hebat. Sungguh Kau ajaib dan perkasa, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Kepada Allah yang hebat dan perkasa, mari kita datang kepada Tuhan kita. Membawa setiap orang yang sakit, setiap orang yang tidak berdaya. Kita percaya bahwa Allah itu dahsyat, ajaib berkuasa perbuatannya. Mari kita berdoa bagi mereka yang sakit di dalam pergumulan, terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Mari kita menyebutkan nama mereka. Kita sudah kehilangan mungkin orang-orang terdekat kita. Kita percaya Tuhan akan menopang keluarga yang berduka. Kita juga mau berdoa agar Tuhan menopang setiap orang yang saat ini tak berdaya di dalam sakit penyakit mereka. Mari kita berdoa agar ajaib perbuatan tangan Tuhan menguatkan saudara seiman kita dan keluarga mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami berseru dan berharap kepada-Mu. Karena Engkau Allah yang hebat, ajaib dan perkasa. Yang mempunyai rancangan terbaik bahkan ketika kami tidak dapat memahami. Tuhan, tolong kami di tengah segala sakit penyakit kelemahan tubuh yang kami alami. Kami boleh percaya bahwa Engkau terus membaharui manusia batiniah kami. Di tengah segala pergumulan yang Engkau izinkan, Engkau membangun karakter kami semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, tolong kami, setiap kami yang saat ini sedang terbaring di dalam kelemahan kami. Tuhan, tetap berikan kami hope,
pengharapan yang daripada Tuhan. Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh merasakan Tuhan yang dekat, Tuhan yang mengasihi kami. Kalau kami adalah kaum keluarga yang mendukung, yang menemani orang-orang yang sakit. Percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tengah keluarga kami. Engkau akan melakukan pekerjaan-Mu yang ajaib hebat dan kami boleh menyaksikan keagungan Tuhan. Bagi kami yang di masa-masa ini kami kehilangan famili dan sanak keluarga kami. Kami percaya Tuhan yang sama hadir dan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Teguhkan kami, kuatkan kami ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami berserah kepada Engkau Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang tidak lepas tangan. Allah yang memegang segala sesuatu di dalam kendali rencana-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat. Biarlah di tengah segala pergumulan Tuhan izinkan kita alami. Kita tidak menyangkal Tuhan kita. Tidak berdosa kepada Tuhan. Sebaiknya kita boleh merasakan Tuhan yang terus dekat dengan kita. Allah kita bukan hanya Allah yang mendengar doa, tapi yang mencari kita. Allah yang menghampiri kita yang lemah. Allah yang akan mengangkat kita, membebat luka kita, dan akan membangkitkan kita kembali. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita membaca firman-Nya. Kita berdoa agar Tuhan menolong kita punya hati yang erat dengan Tuhan. Hati yang boleh dijaga oleh Tuhan. Hati yang boleh merasakan kasih Tuhan yang terus melimpah di dalam diri kita. Mengenaikan sebuah pujian. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, kami tentram. Karena Engkau Allah yang mengenal kami. Dan akan memberkati setiap kami. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku. Kau memandang hati kami Tuhan sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, Kau memandang hati kami Tuhan. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang. Benar Tuhan, sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku
daripada siapapun juga, jauh melebihi semua yang terdekat sekarang. Doa kami Tuhan, oh Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjat senantiasa. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur kalau malam hari ini kita boleh berjumpa kembali, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh berdoa kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang akan menyentuh dan mengubah kehidupan kita. Mari kita meminta hikmat daripada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami terus boleh diizinkan untuk boleh mengikuti ibadah doa secara online. Saat ini ya Tuhan, kami mau meminta Engkau menyertai setiap kami, menaungi setiap kami dengan hikmat-Mu. Supaya apa yang kami renungkan melalui firman-Mu ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kami. Dan terlebih kami juga boleh berlatih melakukannya di dalam kehidupan kami. Terangi ya Tuhan hati kami, celikkan telinga mata kami, supaya kami sungguh-sungguh memperoleh berkat, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diberikan judul Jagalah Hatimu, yang terambil dari Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya akan membacakannya sekali lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tanggal 7 dan 9 Maret yang lalu, ada sebuah berita yang buat saya mengejutkan walaupun tampak biasa. Pada tanggal 7 Maret diceritakan bahwa penegak hukum atau kepolisian menangkap beberapa orang yang memproduksi masker bekas. Mereka mengumpulkan masker bekas, membelinya dengan harga murah dan kemudian diproduksi kembali, dicuci kembali, dan kemudian dijual dengan harga yang mahal. Sementara kemudian 2 hari berikutnya, polisi juga kemudian menangkap sekelompok orang yang kemudian menimbun masker dengan harapan bisa menjualnya kembali di kemudian hari dengan harga yang lebih tinggi. Tidak hanya itu saja, beberapa bulan berikutnya, dunia entertainment dikejutkan dengan seorang YouTuber yang bernama FP karena ia berhasil dalam tanda kutip melakukan prank. Apa yang dilakukannya? Yaitu ia membagi-bagikan makanan kepada orang-orang waria yang membutuhkan. Tetapi kemudian ketika para orang-orang yang termarginalkan atau waria itu mendapatkan makanan itu, setelah dibuka, ternyata di dalamnya
berisi batu-batu. Dan kemudian aktor YouTube yang berinisial FP ini kemudian diperkarakan di dalam hukum. Bapak Ibu Saudara, cerita ini barangkali bagi kita merupakan cerita biasa. Tetapi yang menjadi tidak biasa ketika saya menelisik kisah ini atau membaca kisah ini adalah ketika kemudian saya mendapati apa motivasi di balik mereka melakukan itu. Ketika kemudian polisi menanyai segerombolan orang yang menjual masker bekas atau yang menimbun begitu banyak masker, kenapa kamu melakukan itu? Yang membuat saya terkejut dan membuat saya barangkali bisa berkata, kenapa bisa seperti ini? Adalah kemudian mereka mengatakan, ini adalah sebuah peluang. Ini adalah sebuah peluang berharga di mana peluang seperti ini tidak akan datang kembali. Ini adalah sebuah peluang untuk kemudian saya bisa menjadi kaya. Ini adalah sebuah peluang untuk saya bisa memperbaiki kehidupan saya. Lebih terkejut lagi Bapak Ibu Saudara ketika kemudian aktor YouTuber yang tadi saya katakan berinisial FP yang kemudian diwawancarai oleh polisi, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan prank ini? Dia bilang, ini adalah salah satu cara untuk kemudian menaikkan viewer saya, menaikkan pamor saya ketika saya berkiprah di dunia YouTube. Saudara, ketika saya mendengarkan alasan-alasan mereka yang seperti ini, saya mengelus dada. Kenapa orang bisa berbuat seperti ini hanya demi kekayaan? Kenapa orang bisa berbuat seperti ini hanya demi ketenaran belaka? Mungkin banyak kisah-kisah lain yang tidak saya ceritakan atau yang tidak saya ketahui. Tetapi ada kisah-kisah lain yang barangkali sama yang terjadi hanya gara-gara mereka ingin kekayaan, ingin ketenaran, ingin hal-hal yang lain. Maka saya boleh sedikit menyimpulkan bahwa sebetulnya yang menggerakkan orang-orang ini adalah hati mereka. Yang menggerakkan seseorang melakukan hal-hal yang tidak terduga, baik itu hal yang baik, baik itu hal yang buruk, itu adalah hatinya. Di dalam hati seseorang akan terpancar kasih sekaligus maut ketika hati itu tidak ditaklukkan. Di dalam hati seseorang bisa terpancar kasih maupun maut ketika hati itu tidak bisa ditaklukkan. Maka benarlah apa yang dikatakan Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudari, penulis Amsal adalah seorang yang sangat bijaksana. Beberapa penafsir mengatakan ini adalah sebuah Amsal yang dituliskan oleh Salomo di dalam hikmat kebijaksanaannya. Saudara, kita perlu tahu sedikit latar belakang Salomo. Saudara, Alkitab mengatakan Salomo itu adalah orang yang paling bijaksana. Dan kita tahu bersama bahwa ketika Salomo kemudian diberikan sebuah mimpi dan kemudian disuruh memilih, dia diberikan ketenaran, diberikan kekayaan, dia tidak memilih itu. Tetapi dia meminta hikmat bijaksana. Saya rasa pengalaman itulah yang kemudian dituangkan melalui Amsal ini. Yaitu bagaimana Salomo itu mengerti bahwa hati itu bukan ditaklukkan dengan memenuhi keinginan hati itu sendiri. Tetapi justru hati itu ditaklukkan dengan yang namanya kebijaksanaan. Maka kemudian dia berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Apa maksudnya kewaspadaan? Bapak Ibu, ketika saya sekilas pertama membaca ayat ini, saya mulai berpikir, wah kalau begitu hati itu dijaga dengan hikmat bijaksana, artinya hati itu dijaga dengan hati-hati. Segala sesuatu harus hati-hati. Segala sesuatu
harus ditimbang. Tetapi ketika kemudian saya menyelidikinya, hati itu bukan hanya bercerita tentang kehati-hatian. Tetapi hati itu yang dimaksudkan adalah hikmat bijaksana. Kalau kita melihat Amsal pasal 16 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23, dikatakan di sana, orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Yang dimaksudkan dengan hati di sini bukan sekedar akal budi, tetapi betul-betul hikmat bijaksana. Loh, apa bedanya? Maksudnya akal budi bijaksana, apa bedanya? Saudara, kewaspadaan yang dimaksudkan di sini bukan sekedar pertimbangan yang baik atau pertimbangan yang buruk, tetapi bijaksana menurut apa yang difirmankan Tuhan. Saudara, orang-orang Israel pada waktu itu termasuk Salomo tidak pernah membedakan antara pikiran dengan hati. Pikiran dan hati bagi mereka adalah sebuah satu kesatuan. Pikiran itu bukan sekedar kepandaian atau skill. Bagi orang Israel, pikiran itu meliputi hati, yaitu kebijaksanaan. Menimbang mana yang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Menariknya kata kewaspadaan. Jika kemudian kita bandingkan dengan Alkitab terjemahan lain, misalnya dengan Alkitab bahasa Inggris. Alkitab bahasa Inggris menerjemahkannya dengan kata vigilance, yang berarti ketika seseorang ada di persimpangan jalan, dia tahu harus memilih yang mana. Bukan sekedar pertimbangan mana yang untung, mana yang rugi, tetapi juga pertimbangan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak. Saya rasa itulah yang dimaksudkan oleh Salomo ketika berbicara mengenai hati. Yaitu seseorang mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan pikiran, tetapi juga mempertimbangkan sesuatu yang lebih bijaksana. Mana yang kehendak Tuhan, mana yang tidak. Itu yang perlu kita juga pelajari bersama-sama. Apa yang dikatakan oleh Salomo. Saudara, di dalam jurnal Psychology Today, seorang membagi setidaknya hati ini kira-kira dibagi menjadi 4 bagian. Dengan kata lain, sikap seseorang, kelakuan seseorang itu digerakkan oleh hatinya, oleh keinginan hatinya yang terdalam. Setidaknya ada 4 yang menggerakkannya. Yang pertama, saudara, ada kasih dan penerimaan. Dikatakan di sana bahwa manusia itu digerakkan oleh kasih dan penerimaan. Maka orang itu akan berlomba-lomba bekerja dengan giat untuk kemudian mendapatkan kasih dan penerimaan. Dan yang kedua, manusia itu digerakkan oleh kenyamanan. Manusia itu ingin hidupnya itu nyaman. Dan yang ketiga, manusia itu digerakkan hatinya oleh yang namanya kekuasaan. Karena manusia itu ingin hidupnya penuh dengan kepastian. Maka untuk mendapatkan kepastian itu, dia harus memiliki kekuasaan. Dan yang terakhir, manusia digerakkan oleh gairah seksualitas. Dan dia akan melakukan apapun untuk mencapai hal di atas. Nah, saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Kalau kemudian dari hati itu terpancar kehidupan, maka kita juga perlu menjaga hati kita dengan berbagai kewaspadaan. Tentu kewaspadaan yang saya maksudkan adalah kewaspadaan melalui hikmat bijaksana. Barangkali kita perlu cek diri kita. Apakah hari-hari ini hidup saya
digerakkan oleh kasih dan penerimaan. Kalau kemudian kita posting di Instagram, posting status di Facebook, kalau kemudian tidak mendapatkan respon dari orang-orang, apa reaksi hati kita? Apakah kemudian kita merasa ada sesuatu yang hilang? Apakah kita merasa ada sesuatu yang salah? Apakah kita merasa tidak dihargai? Kalau kemudian kita merasa demikian, maka kita perlu, saudara, untuk menaklukkan hati kita. Kita perlu sekali lagi untuk datang kepada Tuhan, menaklukkan hati kita di hadapan Tuhan. Barangkali mungkin bukan kasih dan penerimaan, tetapi kenyamanan. Apa yang sebetulnya kita cari di masa pandemi ini? Apakah kemudian kita sering protes kepada Tuhan karena ketidaknyamanan yang kita alami? Apakah hal-hal yang selama ini kita lakukan, baik itu bekerja, baik itu di gereja, baik itu di keluarga, digerakkan oleh kenyamanan demi untuk mendapatkan kenyamanan? Atau memang kita menggerakkan hati kita oleh karena mau Tuhan? Kalau kemudian memang hati kita digerakkan oleh kenyamanan dan bukan oleh mau Tuhan, kita perlu cek hati kita dan kita perlu menaklukkan hati kita dengan segala kewaspadaan itu. Barangkali mungkin bukan kasih dan penerimaan atau kenyamanan, barangkali kekuasaan. Barangkali di masa pandemi ini kompetitor kita lebih berkembang, kita mulai turun dan kita mulai insecure. Lalu kemudian kita menggunakan seluruh sumber daya kita untuk meraih kekuasaan itu. Bahkan mungkin terjadi di keluarga dan di gereja. Kalau kemudian kita sedang mengalami hal itu, maka kita perlu untuk kembali cek diri kita. Kembali menaklukkan hati kita dengan segala kewaspadaan. Atau mungkin yang terakhir, hati kita dikuasai oleh seksualitas. Barangkali di masa pandemi ini kita mulai coba-coba untuk melakukan hal-hal yang menggerakkan kita untuk menikmati seksualitas itu. Soalnya kalau itu yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini, mari kita cek diri kita, mari kita menaklukkan hati kita. Saudara, ada salah satu hal yang menarik, saudara, ketika saya berdiskusi dengan salah satu rekan mengenai hal ini. Saya pernah bertanya kepada dia begini, bagaimana sih cara menjaga hati itu? Lalu kemudian spontan dia menjawab begini, saudara. Oh, menjaga hati itu selain kamu harus punya hikmat bijaksana, kamu harus punya satpam. Kenapa kok harus ada satpam? Supaya kamu gak belok-belok, saudara. Supaya kamu tidak ke kiri, ke kanan, melenceng ke sana dan ke situ, tetapi tetap lurus. Maka kamu harus punya satpam. Saudara, saya berhenti sejenak, saudara, dan kemudian mendengarkan pendapat ini dan saya merasa setuju begitu. Ya, ada baiknya kalau kemudian kita menciptakan satpam untuk memagari kita, menjaga hati kita. Tetapi kemudian terlintas di dalam pikiran saya begini. Betul kalau ada satpam itu akan menjaga kita, minimal membantu menjaga kita untuk tetap lurus. Tetapi pertanyaannya adalah begini, saudara. Kalau kemudian satpamnya itu enggak ada, lalu satpam itu hilang, atau kemudian satpam itu lemah, apa yang akan terjadi dengan orang itu? Saudara, saya hampir yakin, saudara, ketika seseorang itu dipagari dengan satpam, dan kemudian satpam itu tidak ada, saudara, orang itu akan berlari dengan bebas seolah-olah setelah dikurung sedemikian lamanya, yang kemudian dia akan bergerak bebas dan lari ke sana kemari, bisa ke kiri, ke kanan, serong kemanapun, dia akan bergerak kemanapun dia suka. Maka saudara, bagaimana cara kita menjaga hati, saudara? Saya rasa bukan menciptakan satpam-satpam. Karena kalau satpam itu hilang, kita akan lari kemanapun.
Tetapi kita harus belajar menaklukkan hati kita. Kita harus belajar mengubah hati kita. Caranya mengubah bagaimana? Tak lain dan tak bukan. Kita harus sering-sering datang kepada Tuhan. Kalau hari ini gereja kita diberkati dengan tayangan-tayangan online, ataupun ada tayangan-tayangan online rohani lainnya, kita perlu saudara untuk ikut ambil bagian di dalam tayangan-tayangan online itu secara penuh. Mengikutinya dengan sengaja, menaklukkan hati kita, belajar untuk mengikuti dengan setia, belajar untuk ikut kebaktian doa, belajar untuk ikut kami berdoa untuk Anda, belajar untuk ikut kebaktian umum dengan lebih giat. Karena ketika kita belajar menaklukkan hati, itu artinya kita belajar menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Itu artinya kita belajar untuk menjaga hati kita dengan hikmat Tuhan. Kita belajar untuk menaklukkan hati kita. Kalau kita bisa menaklukkan hati kita, maka di dalam hati kita akan terpancar kasih Tuhan itu. Kalau kemudian kita bisa melakukannya, kita akan memancarkan kehidupan. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua ingin menjadi anak-anak Tuhan yang seperti demikian. Maka kita perlu belajar dari Salomo. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan, menjaga hati dengan segala hikmat bijaksana, memilih mana yang berkenan kepada Tuhan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari bersama kita menjadi berkat bagi keluarga, daya bagi gereja, dan terang bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh memberkati kami. Kami belajar dari satu ayat yang singkat, yang simple, menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Kami telah dicelikkan ya Tuhan. Kami mau memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan, untuk memilih yang berkenan kepada Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Kami lebih sering digerakkan oleh keinginan hati kami. Entahkah itu kenyamanan, entahkah itu kekuasaan, entahkah itu penerimaan, entahkah itu seksualitas. Taklukkan hati kami ya Tuhan. Karena kami tidak mungkin menaklukkan hati kami tanpa Engkau. Bertahtalah atas hati kami. Dan latihlah diri kami untuk beribadah kepada Tuhan. Karena di sanalah kami menjaga hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini. Kita akan menaikkan pujian Bapa, terima kasih, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan, penghiburan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan dimanapun kita berada, boleh menjadi saksi-saksi bagi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saat teduh, kebaktian doa selesai, Tuhan memberkati kita.